pasien. Nama saya Kisyana dari TB Working Group, Research Center for Care and Control of Infectious Diseases, Universitas Padjadjaran, Bandung. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tim saya yang berjudul Early Interruption in Tuberculosis Preventive Treatment Among Contacts Diagnosed with TB Infection in Bandung. Sebagai latar belakang, pengobatan ILTB atau yang juga dikenal dengan Tuberculosis Preventive Treatment dapat menurunkan angka insidensi TB aktif dengan syarat jika pasien menyelesaikan seluruh regimen pengobatannya. Bahkan, TPT merupakan salah satu komponen kunci dalam strategi NTB 2035 dari WHO. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi program TPT tentu saja ada. Salah satunya adalah fenomena berhentinya pengobatan pasien sebelum menyelesaikan seluruh regimen terapi atau yang kita kenal dengan dropout, yang sangat dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan pasien. Hal ini tentu saja merupakan ancaman bagi kesuksesan program TPT, dan pada akhirnya merupakan ancaman bagi target eliminasi TB. Mencari tahu dan mencoba mengerti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien menjadi sangat penting dalam merancang intervensi yang sesuai. Maka dari itu, di penelitian ini kami ingin mengevaluasi alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak menyelesaikan regimen TPT-nya. Penelitian ini adalah penelitian prospektif observasional. Penelitian ini melibatkan subjek-subjek dari penelitian terapi infeksi TB 2R² yang sedang dilakukan di Bandung, lebih tepatnya di Rumah Sakit Pendidikan Unpad. Observasi dilakukan mulai dari Desember 2020 sampai Agustus 2022. Penelitian 2R² sendiri merupakan penelitian multi-center, multi-country dengan sponsor dari McGill International TB Center dan dengan Chief Primary Investigator-nya Profesor Dick Menzies. 2R² menguji apakah rifampicin dosis tinggi, efektif, dan aman untuk pengobatan lebih pendek, yaitu selama 2 bulan saja. Pertama-tama, kami mengumpulkan data indeks case pasien TB dan kontak serumahnya dari 30 puskesmas yang bekerja sama dengan kami. Dari kontak tersebut, terlebih dahulu kami memberikan informasi yang diberikan meliputi perbedaan infeksi TB dengan TB aktif, bahwa infeksi TB itu tidak bergejala, proses screening yang akan dilalui calon partisipan, kemungkinan terapi yang akan diterima, dan efek samping yang mungkin akan muncul. Setelah itu, kami melakukan screening kelayakan dan diagnosis untuk infeksi TB. Pasien yang sudah didiagnosis dengan infeksi TB menerima terapi pencegahan TB. Kami juga memberikan sebuah buku panduan terapi untuk dijadikan pegangan oleh pasien, yang berisi tata cara minum obat dan efek samping yang mungkin terjadi, serta penanganan untuk keluhan-keluhan ringan. Kemudian pada subjek-subjek yang tidak menyelesaikan terapi, tim peneliti mengevaluasi alasannya. Hasil dari penelitian ini. Dari 945 kontak erat dan kontak casual yang berhasil diidentifikasi dari indeks case pasien puskesmas di Kota Bandung, 457 diantaranya berhasil didiagnosis dengan infeksi TB dan menerima terapi pencegahan TB dalam waktu kurang dari 2 minggu setelah diagnosis. 2/3 diantaranya berhasil menyelesaikan terapi, namun 34% atau sebanyak 158 subjek tidak menyelesaikan terapi pencegahan TB. Dengan 82% diantaranya terjadi pada bulan pertama. Bahkan, 89% atau sebanyak 140 subjek memilih untuk berhenti atas keputusan sendiri melawan arahan dari penyedia layanan, yang dalam hal ini adalah dokter. Slide ini memperlihatkan alasan dari keputusan berhenti melanjutkan terapi. Lebih dari setengah subjek mengeluhkan adanya adverse event. Walaupun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tim peneliti menilai bahwa efek samping ringan bisa dilakukan pengelolaan lebih lanjut dan obat uji sebenarnya tidak harus dihentikan. 23% merasa sehat dan tidak bergejala sehingga mereka merasa tidak perlu minum obat. 13% merasa bahwa obat yang diminum harus diminum terlalu banyak. 3% merasa takut akan efek samping yang mungkin terjadi. 3% pindah keluar kota. 1% tidak mendapat izin dari anggota keluarganya untuk melanjutkan terapi. Tingginya angka dropout TPT dari kontak serumah tentu saja merupakan tantangan bagi pelaksanaan program terapi pencegahan TB di dunia nyata. Dari penelitian lain yang pernah diteliti, hambatan-hambatan yang ada pada kontak erat kasus TB antara lain rasa takut akan stigma, hambatan komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan, hambatan finansial, dan status imigrasi pada imigran. Kesimpulannya,
Tingkat kegagalan menyelesaikan terapi pencegahan TB masih tinggi, menunjukkan bahwa kondisi infeksi laten TB adalah kondisi yang menurut subjek masih bisa disepelekan. Padahal kita tahu kondisi ini bisa berlanjut menjadi TB aktif. Lebih dari setengahnya mengalami adverse event, walaupun gejala tersebut ringan dan dapat diprediksi. Sehingga dibutuhkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sebuah regimen untuk TPT yang lebih singkat, lebih aman dan lebih simpel, serta sebuah intervensi promosi kesehatan yang bisa diimplementasikan secara sistematis. Penelitian Tour Square ini didanai oleh McGill International TB Center. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada RC3ID Universitas Pajajaran, Dinas Kesehatan Kota Bandung, seluruh puskesmas yang bekerja sama dengan kami, serta yang terpenting, yaitu kepada seluruh partisipan penelitian ini. Demikian hasil penelitian tim kami atas perhatian audiens, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang.